Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu menjawab sebuah pertanyaan. Yang dimana ini akan menjadi mid test. Ini soal pertama, seiring dengan masifnya penggunaan teknologi berbasis data science, muncul berbagai risiko yang membahayakan pengguna. Beberapa di antara adalah perusahaan konsultan politik seperti Cambridge Analytica tahun 2018 yang mengakses data pribadi sebanyak 80 juta pengguna Facebook tanpa izin. Data dipakai untuk menyusun narasi politik yang tidak objektif untuk pemilu presiden AS. Di samping terjadi manipulasi opini publik, Mark Zuckerberg selaku CEO Facebook harus memberikan kesaksian di Kongres AS dan reputasi Facebook hancur. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma data science bisa dimanfaatkan untuk memanipulasi opini politik. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana algoritma data science bekerja dalam analisis perilaku pengguna media sosial. Dua, menurut Anda apakah ini bentuk pelanggaran privasi atau bagian dari kemajuan teknologi? Apakah sistem rekomendasi berbasis algoritma seperti konten yang muncul di beranda TikTok, Instagram, atau YouTube atau aplikasi lainnya lebih mendidik atau justru membatasi cara pengguna? Jadi saya akan menjawab. Algoritma data science pada sosial media bekerja dalam analisis perilaku pengguna bekerja berdasarkan apa yang dilakukan oleh penggunanya. Analisisnya berdasarkan foto yang diunggah, tagar yang digunakan, topiknya, dan lokasi. Nah, semua itu akan dijadikan satu, lalu dikumpulkan dan dianalisis konten apa yang akan ditujukan. Misalnya seorang user menggunakan Instagram misal, dia menyukai sebuah video mungkin video tentang alam. Nah, tak hanya menyukai atau memberi likes, tapi juga sering share, sering upload juga tentang apa alam, maka konten itu akan diberikan, algoritma akan bekerja untuk menunjukkan video tentang alam itu. Menjawab pertanyaan nomor dua, ini sebenarnya tergantung konteksnya. Jika sebuah data dikumpulkan dan dikembalikan lagi pada pengguna, seperti di diagram seperti ini, ya, jika dikembalikan ke pengguna lagi, menurut saya itu tidak akan melanggar kebijakan yang berlaku, karena ya itu tetap tujuannya tidak untuk diapa-apakan kecuali data itu diambil secara tidak ada kejelasannya, maka itu akan melanggar hak privasi. Kadang juga developer memberikan opsi opsi apakah Anda mengizinkan tentang pengambilan hak privasi. Biasanya di putusan ada centang itu seperti itu. Tapi kalau misalnya data yang digunakan itu tidak apa namanya digunakan untuk yang tidak seizin dan tidak pantas, maka jelas itu akan melanggar hak privasi. Untuk cabang ketiga, sistem rekomendasi berbasis algoritma tentu akan memberikan dampak positif dan negatifnya. Terkadang konten rekomendasi tiba-tiba bisa mengandung unsur yang tidak baik. Itu akan memberikan konten yang akan memberikan konten yang kurang baik bagi penggunanya. Selama algoritma bisa dikontrol, rekomendasi berbasis algoritma akan menjadi hal yang mendidik dan tidak membatasi cara pikir pengguna. Oke, ini pertanyaan kedua. Perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma layanan perbankan. Dulu nasabah harus datang ke bank dan antre untuk melakukan transaksi. Namun kini, layanan tersebut sebagian besar telah digantikan oleh mobile banking, chatbot, dan digital teller seperti yang diterapkan oleh Bank Jago, Genius, dan BRI Digital Branch. Melahirkan sebuah paradigma baru, yaitu transaksi perbankan dilakukan secara mandiri dan teller berubah menjadi konsultan layanan. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah komponen sistem yang berubah atau manusia, teknologi, atau proses dalam transformasi ini? Apa dampak positif dan negatif dari pergeseran paradigma tersebut terhadap tenaga kerja dan kualitas layanan di perbankan? Dengan semakin mandirinya nasabah dalam melakukan transaksi, bagaimana seharusnya peran baru pegawai perbankan seperti teller dan customer service dikembangkan agar tetap relevan dan memberikan nilai tambah dalam ekosistem bank digital. Oke, selanjutnya, komponen yang perlu berubah antara manusia, teknologi, dan proses itu tergantung apa yang ditunjukkan. Jika komponen yang berubah adalah manusia, maka manusia perlu berkembang dalam transformasi teknologi. Karena semua manusia pasti akan mulai menggunakan teknologi. Ya, karena emang memudahkan eh, di bidang tertentu. Kemudian jika komponen berubah adalah teknologi, maka teknologi pasti akan berkembang akibat dari inovasi-inovasi yang dimiliki oleh manusia. Dan jika yang komponen yang berubah adalah proses, maka
proses transaksi dalam perbankan akan berubah, yang tadinya harus ke kantor, sekarang dapat diakses hanya menggunakan mobile atau handphone atau perangkat lainnya. Jadi, jika ingin pergi ke bank, untuk menarik atau mentransaksi bank, tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu ke kantor, tapi langsung aja kita bisa bertransaksi menggunakan handphone atau perangkat apapun itu. Oke, dampak positifnya adalah operasional atau transaksi perbankan akan lebih cepat dan mudah. Peluang tenaga kerja yang ahli di dalam bidangnya, dalam bidangnya itu mungkin eh, boleh IT atau mungkin tetap teller bank yang akan sebagai menjadi layanan eh, publik. Selanjutnya, dan layanan dapat dilakukan oleh chatbot yang mana kan lebih cepat direspon selama 24/7. Sehingga Anda ingin bertanya tentang kesalahan apa, nanti Anda bisa menggunakan chatbot, maka akan dijawab selama 24/7. Jadi Anda mau bertanya jam berapa aja, maka dijawab oleh chatbot. Selanjutnya, tugas teller bank banyak sejatinya sebagai penanggung jawab atas lalu lintas tunai, sehingga teller bisa memantau melalui data yang masuk atau keluar dari nasabah. Jadi teller itu sejatinya tetap bekerja sebagai tugasnya, yaitu menanggung jawab atas lalu lintas tunai. Sehingga kalau misalnya ada kesalahan terhadap data, misalnya ada kesalahan, mungkin akan diperbaiki atau mungkin akan evaluasi gitu. Selanjutnya customer service. Customer service bertugas sebagai memberi kepuasan layanan pada nasabah dan memberikan informasi. Nah, customer service tetap ya, mungkin akan tetap kerja di bank, karena apa? Sejatinya tidak semua orang eee, pergi menggunakan menarik transaksi akan menggunakan mobile. Pasti kalau misalnya ada kesalahan, pasti akan tetap datang ke teller gitu. Mungkin entah karena sistemnya atau gimana, sehingga bank ini tetap akan berjalan. Atau mungkin bahkan kalau misalnya customer service bisa berperan di berbagai sosial media atau berbagai media. Jadi memberikan sebuah informasi kepada masyarakat tentang misalnya sebuah kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dilakukan dalam melakukan di perbankan, misalnya agar data aman atau semacamnya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, bayangkan kamu menyimpan laptop dan dompet di dalam loker kampus. Suatu hari kamu lupa mengunci loker karena terburu-buru ke kelas. Ketika kamu kembali, barangmu hilang. Kamu merasa bersalah karena tahu itu sebelumnya adalah kejahatan dan kesalahanmu. Pertanyaannya, satu, apakah lupa mengunci loker itu mirip seperti pengguna yang tidak hati-hati saat menggunakan komputer? Contohnya tidak memakai antivirus, pakai password yang lemah, sehingga mudah dihack atau klik link sembarangan, atau tidak disengaja. Pertanyaan kedua, apakah kesalahan tidak memakai antivirus, pakai password lemah, atau klik link sembarangan bisa menimbulkan risiko yang sama besarnya, seperti kesalahan teknis pada sistem, misalnya bug dalam program atau bocor data nilai mahasiswa disiapkan? Apakah kedua jenis kesalahan itu sama-sama berpotensi menyebabkan masalah keamanan? Jawaban pertama, menurut saya mengunci locker sama seperti menggunakan Defender. Sehingga jika Defender tidak diaktifkan atau tidak digunakan, maka isi data berkemungkinan besar data akan bocor atau terkena hack atau bahkan hilang. Sama halnya dengan kasus lupa mengunci locker. Pertanyaan kedua, tidak menggunakan antivirus, password lemah, atau klik barengan sangat berisiko pada sistem komputer yang digunakan. Sehingga perlu hati-hati dalam klik link, gunakan password yang banyak karakter. Jadi untuk meningkatkan keamanan password dan menggunakan antivirus. Baiklah, untuk penjelasan klik-klik sembarangan, kalian bisa cek di sebuah web, di mana web itu akan memunculkan tingkat kepercayaan terhadap link tersebut. Misalnya, Anda ingin mengecek link dengan domain google.com, maka web tersebut akan dideteksi apakah aman atau tidak. Kedua masalah di atas tentunya sama-sama berpotensi menyebabkan masalah keamanan. Misalnya, jika di dunia nyata Anda menaruh barang atau menaruh data penting secara sembarangan, dalam waktu yang tak lama, barang tersebut pasti akan hilang. Tidak, bukan pasti sih, berkemungkinan sangat berpeluang sangat besar akan hilang. Entah itu dibuang atau dicuri, yang mengakibatkan data tersebut jadi tidak aman. Hal itu sama halnya jika Anda melakukan di sistem perangkat yang Anda gunakan. Jadi
Jika Anda tidak menggunakan, eee, menyimpan data dengan baik, tidak menggunakan, eee, password yang bagus, tidak menggunakan defender, pasti bukan pasti, berkemungkinan besar data Anda akan hilang. Ini analoginya, barang itu kita analogikan sama dengan perangkat atau barang lah, gitu ya. Oke, locker itu seperti firewall, oke, dan kunci itu seperti defender, oke. Antara kedua firewall Antara firewall dan defender tentu berbeda fungsinya. Sama fungsinya deh. Cuma tujuannya, kegunaannya itu yang beda aja. Tujuannya sama sih, tujuannya sama untuk sama-sama untuk protection. Misalnya Anda punya perangkat, Anda sudah mengaktifkan firewall, tapi Anda tidak mengaktifkan defender, maka berkemungkinan besar tetap akan data Anda akan hilang. Jika misalnya Anda punya perangkat mendownload sebuah file, maka file tersebut akan dideteksi oleh firewall. Jika firewall mendeteksi dan mengatakan itu file berbahaya, ya akan muncul notifikasi apakah Anda tetap download atau tidak. Tapi Anda tetap ngeyel, Anda tetap download. Oke, firewall lepas. Lalu Defender bekerja, akan mendeteksi file yang Anda download sebelumnya, apakah aman atau tidak, akan dideteksi oleh Defender. Jika Defender mengatakan tidak aman, tentu kadang ada sebuah OS yang tidak mengizinkan untuk mendownload file yang berbahaya. Tapi kadang ada juga yang file atau OS yang tetap boleh mengizinkan file berbahaya. Sehingga jika Anda tidak menggunakan kedua-duanya, maka perangkat Anda akan hilang, kebocoran data, atau macam-macam. Oke, pertanyaan nomor 4. Smart City telah menjadi visi pengembangan banyak kota di Indonesia, termasuk di luar negeri juga sih sebenarnya. Seperti Jakarta Smart City dengan aplikasi Clue, Surabaya Command Center dengan layanan e-Sapo, dan Bandung Command Center menyatukan data dari berbagai dinas, namun tidak semua inisiatif Smart City berhasil. Beberapa daerah seperti Kota Tegal, Kabupaten Sumeneb, dan Kabupaten Mamuju telah membangun aplikasi layanan pengadu digital berbasis website atau Android. Namun partisipasi warga sangat rendah. Masyarakat lebih nyaman menyampaikan keluhan secara langsung ke perangkat desa atau lurah yang lebih percaya interaksi tatap muka dibandingkan menggunakan aplikasi layanan pengaduan. Pertanyaannya adalah, mengapa paradigma sosial budaya masyarakat lokal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Smart City? Menurut Anda, siapa aktor kunci yang seharusnya bertanggung jawab membentuk paradigma digital yang inklusif, yaitu pemerintah, masyarakat, swasta, atau pendidikan? Oh, baiklah. Dan yang pertama, paradigma sosial dan budaya masyarakat lokal berpengaruh terhadap keberhasilan pengimplementasian Smart City. Oleh karena itu, berdasarkan masyarakatlah yang membawa keberhasilan Smart City. Jika masyarakat tidak berperan, maka Smart City hanyalah sebuah konsep saja. Jika masyarakat tidak akan mau atau tidak menerima konsep dari Smart City, maka Smart City tidak akan berjalan. Apa gunanya? Smart City kan untuk memudahkan sebuah pelayanan, untuk memudahkan, tujuannya untuk memudahkan. Tapi jika masyarakat saja tidak setuju, maka konsep sebuah Smart City tidak akan berjalan. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Faktor kunci pada pembentukan paradigma digital adalah pendidikan. Tentu saja. Dengan melahirnya sebuah orang hebat dari sebuah pendidikan, maka akan melahirkan juga pemerintah yang hebat, perusahaan swasta yang hebat, masyarakat yang hebat. Dari semua itu adalah pendidikan akan berkembang. Karena di dalam pertanyaan adalah sebuah aktor kunci. Maka yang paling mendasar adalah kuncinya adalah pendidikan. Pendidikan itu sangat penting. Jika kita ambil dari sejarah sebuah negara Jepang, dalam pengeboman Hiroshima Nagasaki, yang diselamatkan dulu adalah sebuah guru. Sebuah guru itu adalah sebuah profesi yang mana mempunyai kemampuan khusus untuk meningkatkan sumber daya manusianya untuk jadi lebih berkembang. Dan bukti nyata adalah negara Jepang sekarang. Negara yang maju, yang tertib, dan hebat-hebat. Dari situlah kita bisa lihat bahwa pendidikan bisa merubah kesemuanya. Yang saya temukan, cukup sekian recording dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.